Liverpool beri Tyler Morton kontrak jangka panjang baru. Liverpool telah mengumumkan kontrak jangka panjang untuk gelandang Tyler Morton yang saat ini dipinjamkan ke klub Championship Blackburn. Morton telah mengambil peran kunci dengan Blackburn sejak menyetujui untuk dipinjamkan musim panas lalu, membuat 28 penampilan sejauh ini termasuk 22 laga sebagai starter. Mengenakan seragam nomor 6, dia memiliki satu tempat di tim inti yang akan mengesankan para pencari bakat yang menonton. Dari klub induknya bersama dengan Jurgen Klopp dan stafnya. Keyakinan dari dalam Liverpool kini ditegaskan kembali dengan kabar perpanjangan kontrak pemain berusia 20 tahun itu. Saya benar-benar bersemangat mimpi kecil itu menjadi kenyataan, jadi saya tidak bisa lebih bahagia lagi, ujarnya di situs resmi klub. Saya sudah tahu sedikit dan diskusi itu sudah berlangsung dan saya tidak sabar untuk menyelesaikannya karena ini adalah tempat yang saya inginkan dan ini adalah klub yang saya inginkan. Saya benar-benar bersemangat dan saya tidak sabar menunggu masa depan. Jarang pemain dipinjamkan akan menandatangani kontrak baru di pertengahan musim yang bisa mengisyaratkan rencana masa depan Morton ketika dia kembali ke Anfield di musim panas. Dia sudah bermain 9 kali untuk tim utama dan menjadi pemain reguler di skuad hari pertandingan musim lalu. Berada di bangku cadangan sebanyak 11 kali, ada kemungkinan dia mengambil peran yang lebih di musim depan seperti yang terjadi pada Harvey Elliott ketika dia kembali dari musim pinjamannya yang sukses di Blackburn. Maaf Liverpool, Theo Koopmeiners tidak dijual. Liverpool nampaknya bakal gigit jari dalam perburuan jasa Theo Koopmeiners. Atalanta selaku pemilik sang gelandang menolak untuk menjualnya di musim dingin ini. Liverpool diketahui sedang mencari gelandang bertahan baru. Jurgen Klopp membutuhkan gelandang bertahan baru yang bisa melapisi gelandang-gelandangnya yang sudah tua dan rentan mengalami cedera. Klopp diketahui sedang naksir pada Koopmeiners. Ia menilai sang gelandang punya penampilan yang apik di usianya yang masih sangat muda. Dilansir Tutto Atalanta, Liverpool bakal gigit jari. Atalanta selaku pemilik sang gelandang menolak untuk menjual Koopmeiners di musim dingin ini. Menurut laporan tersebut, Atalanta punya alasan yang kuat untuk menolak tawaran Liverpool. Ini disebabkan Ladia sedang kekurangan gelandang. Mereka baru-baru ini melepaskan Ruslan Malinovsky ke Marseille. Alhasil mereka kekurangan stok gelandang di lini tengah mereka. Jadi Gianpiero Olga melepaskan satu lagi gelandangnya di bursa transfer musim dingin ini karena ia tahu sulit mencari pengganti yang sepadan di bursa transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, posisi Atalanta cukup kuat untuk menolak tawaran dari Liverpool. Koopmeiners masih terikat kontrak di Atalanta hingga tahun 2025. Jadi Atalanta tidak tahu dan tidak perlu buru-buru menjual sang gelandang. Mereka dikabarkan akan menahan Koopmeiners setidaknya hingga musim panas nanti, di mana mereka bisa mendapatkan pengganti yang bagus untuk sang pemuda. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Koopmeiners mengaku bahwa ia tahu Liverpool sedang meminati jasanya. Ia mengaku tersanjung diminati klub sebesar Liverpool dan tidak menutup pintu untuk bergabung dengan Larac di masa depan. Cerita pemain yang pernah pecahkan rekor di Liverpool kini tanpa klub dan berjualan ayam goreng. Jerome Sinclair merupakan pesepak bola yang pernah mengukir rekor sebagai pemain termuda yang pernah tampil untuk Liverpool. Namun karirnya menurun tajam sejak melakukan debut di The Reds pada September 2012. Pemain termuda dalam sejarah Liverpool tersebut sekarang tidak memiliki klub dan akhirnya berjualan ayam goreng di Birmingham City. Padahal pada 2012 dia membuat kejutan di sepak bola Inggris. Jerome Sinclair melakukan debut di Liverpool saat berusia 16 tahun lebih 6 hari pada September 2012. Debutnya datang dalam pertandingan Piala Liga Inggris saat Liverpool bertandang ke West Bromwich Albion. Saat itu Sinclair menjadi pemain yang menggantikan Samit Yasil ketika Liverpool meraih kemenangan tandang di Hawthorne. Sayang, karirnya tidak sampai satu dekade di klub raksasa Premier League ini. Rodgers mengirimkan pesan Sinclair harus berlatih lebih keras untuk tetap berada di tim senior. Bahkan Steven Gerrard memperhatikannya dan mengajaknya untuk laga amal di tim All-Star melawan tim Jamie Carragher hingga bermain bersama Thierry Henry dan Ryan Babel. Dia berlatih secara teratur dengan tim utama Liverpool dan mencetak gol pertamanya untuk klub pada 2016 dalam pertandingan Piala FA dengan Exeter. Namun diskusi kontrak gagal dan dia meninggalkan klub musim panas itu.
hingga bergabung ke Watford dengan biaya kompensasi sebesar 4 juta pound sterling pada pertengahan 2016. Sayangnya nasib Sinclair di Vicarage Road berubah karena tidak melakukan debutnya sampai Desember 2016. Dia akhirnya pindah ke Birmingham City dengan status pinjaman sebulan kemudian, tetapi hanya bermain 3 pertandingan untuk Blues. Sang striker tampil total hanya 43 menit dalam musim keduanya di Hornets sebelum gabung ke Sunderland dengan status pinjaman pada musim panas 2018. Dia membuat 19 penampilan, tetapi Black Cats memotong masa pinjamannya dan dia menyelesaikan musim di Oxford. Sinclair kemudian menghabiskan karirnya bersama Watford yang meminjamkannya ke sejumlah klub Inggris maupun luar negeri. Misalnya saja di klub Jerman Venlo, lalu klub Belgia Sofia, meski karirnya juga tidak mulus. Sekembalinya ke Watford, kontraknya tidak diperpanjang. Sebelum uji coba yang gagal di Oxford United, sekarang dia menjalankan usaha ayam goreng Bowleys dan tidak ada tanda-tanda untuk kembali ke sepak bola. Termasuk Manchester United. 3 klub Premier League masuk daftar beli bos PSG Nasser Al-Khelaifi. Bos PSG lewat Qatar Sport Investment punya rencana ambisius. Mereka ingin membeli klub Premier League dan saat ini ada 3 klub yang dipertimbangkan. Menurut Bloomberg, 1 dari 3 klub yang Premier League yang masuk dalam daftar beli QSE adalah Manchester United. Saat ini posisi United memang tengah dijual oleh pihak keluarga Glazer. Kepemimpinan keluarga Glazer secara konsisten mendapat protes dari fans United. Protes makin kencang dalam beberapa musim terakhir, salah satunya karena prestasi yang menurun dan United cukup lama tidak juara. Keluarga Glazer telah mengumumkan rencana penjualan kepemilikan klub. Lalu ada QSE yang dilaporkan tertarik untuk membeli United. Lalu siapa 2 klub lainnya? 2 klub lain yang masuk dalam beli QSE adalah Tottenham dan Liverpool. Awal pekan ini, Al-Khelaifi dilaporkan sempat berada di London. Pria yang kini menjadi bos PSG bertemu dengan Daniel Levy, pemilik Tottenham. Namun sejumlah laporan menyebut bahwa pertemuan dia dan Levy tak terkait dengan sepak bola. Daniel Levy sendiri dilaporkan punya beberapa aktivitas bisnis yang terkait dengan Qatar. Jadi rumor bahwa dia mungkin melakukan negosiasi dengan Al-Khelaifi untuk penjualan Tottenham akan menguat. Liverpool juga menjadi target QSE saat ini. Liverpool dimiliki Fenway Sport Group asal Amerika Serikat. Dan FSG siap angkat kaki dari Anfield usai melakukan investasi cukup lama dan meraih gelar penting. Sampai saat ini ada 2 klub yang secara pengelolaan berada di bawah QSE. Salah satunya adalah PSG. Sejak diambil alih QSE, PSG menjadi klub tempat berkumpulnya para pemain top dunia termasuk Lionel Messi. Selain PSG, QSE juga punya saham di klub asal Portugal yakni Braga. QSE kini tertarik untuk memperluas jangkauan mereka di sepak bola dan melirik Premier League yang diyakini punya pasar lebih luas lagi. QSE terafiliasi dengan pemerintah Qatar dan setelah kekuasaan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, mereka meyakini bahwa sepak bola adalah strategi yang tepat untuk meningkatkan profil negara.